Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pembelajaran kimia bersama Miss Nindi. Di pertemuan kali ini kita akan membahas dua bagian dari hidrokarbon. Ini bagian terakhir ya. Jadi ada isomer dan nanti ada sifat fisis dan kimia dari hidrokarbon. Nah, video isomer sendiri ini akan Miss bagi dua menjadi dua bagian supaya tidak kepanjangan. Pada video di bagian pertama ini kita akan membahas tentang apa itu isomer dan isomer yang ada pada alkana serta langkah-langkah dalam menentukan isomer yang terdapat pada senyawa alkana. Oke, maka dari itu kita mulai saja membahas tentang isomer bagian yang pertama. Nah, jadi di sini Miss punya dua struktur atau dua senyawa. Yang ini namanya adalah butana dengan rumus kimia C4H10 dan yang ini adalah 2-metil propana dengan rumus kimia yang sama yaitu C4H10. Coba kalian lihat dua struktur ini, adakah persamaan dan perbedaannya? Persamaannya adalah rumus kimianya sama-sama C4H10, tapi strukturnya berbeda. Yang ini lurus rantainya, butana. Yang satu lagi 2-metil propana ada cabangnya atau strukturnya bercabang. Jadi rumus kimianya sama, namun rumus strukturnya berbeda. Nah, inilah yang disebut sebagai isomer. Isomer berasal dari bahasa Yunani. Iso artinya sama dan meros artinya bagian. Nah, ini asal-usul kata isomer. Jadi isomer ini merupakan senyawa kimia yang memiliki rumus molekul sama tetapi strukturnya berbeda. Ya, jadi seperti tadi, sama-sama C4H10 tetapi strukturnya berbeda. Ada yang lurus, ada yang bercabang. Nah, ini ada dua jenis isomer. Yang pertama adalah isomer struktur, yang kedua adalah stereoisomer. Isomer struktur sendiri terbagi menjadi 3, isomer kerangka, isomer posisi, dan isomer gugus fungsi. Namun yang akan dipelajari di kelas 11 hanya isomer kerangka dan isomer posisi. Isomer gugus fungsi akan dipelajari di kelas 12 di bab senyawa turunan alkana. Nah, maka dari itu kalian simak baik-baik karena materi hidrokarbon ini akan menjadi fondasi kalian karena nanti di kelas 12 akan bertemu lagi namun dengan senyawa turunan dari hidrokarbon. Oke, lanjut. Jenis isomer yang kedua adalah stereoisomer, dibagi menjadi dua, yaitu isomer geometri dan isomer optis. Kita akan pelajari isomer geometri. Kita lanjut ke isomer yang pertama, yaitu isomer yang ada pada alkana. Nah, jadi pada alkana ini hanya terdapat isomer kerangka. Ya, jadi tadi kan isomer struktur ada 3 jenis, ada isomer kerangka, isomer posisi, dan isomer gugus fungsi. Nah, alkana ini hanya punya satu isomer, yaitu isomer kerangka. Nah, isomer kerangkanya ini dapat berupa perbedaan pada posisi cabang atau perbedaan kerangka atom karbon. Nanti seperti apa ini nanti kita bahas melalui contoh soal. Sebelumnya kita kenalan dulu nih sama isomer kerangka. Apa itu isomer kerangka? Senyawa dengan rumus molekul dan gugus fungsi yang sama, namun kerangka rantai karbon utama berbeda. Nah, rumus molekul tadi misalnya sama-sama C4H10. Gugus fungsi yang sama. Nah, gugus fungsi ini artinya adalah atom-atom yang menyusun hidrokarbon tersebut. Nah, karena ini hidrokarbon, pastinya sama ya, karena hanya ada karbon dan hidrogen. Nanti ini akan sangat berpengaruh jika kita mempelajari turunan senyawa hidrokarbon karena akan
terdapat berbagai macam jenis gugus fungsinya. Tetapi kalau di hidrokarbon itu gugus fungsinya sama ya. Gitu. Namun kerangka rantai karbon utama berbeda. Nah, ini seperti yang di awal tadi, ada yang lurus, ada yang bercabang, nanti mungkin cabangnya bisa jadi 2 atau jadi 3 dan seterusnya. Untuk mengetahui jumlah isomer, maka kita harus membuat satu persatu struktur yang mungkin untuk senyawa yang akan dicari isomernya. Nah, Miss punya beberapa langkah. Yuk kita simak bersama-sama langkah menentukan jumlah isomer pada alkana. Nah, di sini Miss mencontohkan kita akan mencari isomer struktur atau isomer kerangka ya, isomer kerangka dari C6H14. Nah, step yang pertama atau langkah yang pertama adalah mulailah dengan rantai lurus tanpa cabang. Berarti kita buat C-nya 6 ya. 1 2 3 4 5 6. Kita kasih hanya 1 berarti CH3, CH2, 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 CH3. Ini namanya adalah N-heksana. Ya, jadi pertama kita mulai dari rantai lurus tanpa cabang. Berarti ini isomer yang pertama. Yang kedua, kurangi rantai induknya dengan 1 atom karbon dan jadikan cabang. Tempatkan cabang itu mulai dari atom karbon nomor 2, kemudian 3, dan seterusnya hingga semua kemungkinannya habis. Oke, karena tadi C-nya ada 6, C6H14 ya, kita kurangi 1 atom karbonnya untuk menjadi rantai induk. Berarti 5 ya, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, dengan 1 atom karbon dan jadikan cabang. Tempatkan dari mulai nomor 2, 3, dan seterusnya. Berarti kita mulai taruh dari nomor 2. Ingat, kita nggak bisa taruh di nomor 1, karena kalau kita taruh di nomor 1 nih, ya kita taruh di nomor 1 itu sama aja dengan rantai lurus. Ya, sama aja dengan si N-heksana tadi. Maka kita mulai dari nomor 2. Nah, gini. Kita isi dulu hanya CH3, 1, 2, 3 berarti CH, CH3, CH2, CH2, CH3. Oke. Ini namanya siapa? 2 metil pentana. Nah, ini isomer yang kedua. Oke, masih bisa nggak kita pindah ke nomor 3? Oke, kita coba pindah ke nomor 3 ya. Di sini CH3 ya. Ini di sini CH, di sini CH2. Oke, kalau di sini jadinya siapa? Jadi 3 metil pentana. Oke, berarti ini kemungkinan yang ketiga atau isomer yang ketiga. Gitu. Sekarang kalau Miss coba pindah ke nomor 4. Bisa nggak? Kita pindah ke nomor 4 ya. Oke. Karena ini Miss kasih nomor deh. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, di sini CH3. Oke, nah kalau Miss taruh di nomor 4 nih, benar nggak namanya 4 metil pentana? Coba kalian lihat. Ternyata salah ya. Ingat di aturan tata nama yang sudah pernah kita bahas di video sebelumnya, cabang harus mendapatkan nomor paling kecil. Ya, berarti harus dari sini nomor ini ya. 1, 2, 3, 4, 5. Maka tidak boleh 4 metil pentana. Ini sama seperti yang nomor 2 tadi ya, yaitu 2 metil pentana. Nah, jadi hati-hati ya. Saat menentukan kemungkinannya, nomor 2 pindah ke nomor 3, pindah ke nomor 4,
cermati lagi apakah itu sama strukturnya dengan yang sudah ada atau belum. Ya, ini langkah yang kedua. Selanjutnya, langkah yang ketiga adalah kurangi rantai induknya. Kini dua atom karbon dijadikan cabang, yaitu bisa sebagai dimetil atau sebagai etil. Nah, ini kita coba ya. Nah, tapi ini nggak hanya boleh etil ya. Nanti kalau misalnya C-nya lebih panjang lagi, misalnya C8 H18 misalnya, itu tidak menutup kemungkinan kita bisa bentuk propil atau isopropil gitu ya. Karena ini C6H14, jadi kemungkinannya hanya bisa terbentuk dimetil atau etil gitu ya. Kalau propil dia nggak mungkin karena rantainya cuman 6. Gitu. Oke, kita mulai. Kalau tadi karena rantai induknya mau dikurangi satu lagi berarti 4 ya. 1, 2, 3, 4. Oke, kalau tadi dikurangi 1 menjadi pentana, berarti kalau dikurangi 2 jadinya butana ya. Oke, kita taruh dulu cabangnya. Bisa di nomor 2 dan nomor 3. Ingat, tidak mungkin di nomor 1 ya. Oke, kita beri nama dulu ini. Kita kasih hanya dulu CH3. 1, 2, 3 berarti CH. CH3, ini CH3, ini CH3. Ini berarti namanya adalah 2,3 dimetil butana ya. Berarti ini yang keempat. Masih bisa lagi nggak kira-kira kalau misalnya kita mau buat dimetilnya atas bawah, boleh nggak? Oke, coba kita buat atas bawah ya. Nih, Miss hapus. Misalnya Miss buat di nomor 2 semua. CH3. Berarti ini CH ya. Ininya adalah CH2. Oke. Boleh seperti ini? Boleh ya. Berarti ini jadinya 2,2 dimetil butana. Miss, bisa nggak 3,3 dimetil butana? Oke, kita coba ya. Kalau kita pindah ke nomor 3. Jadi nomor satunya tadi dari sini ya. 1, 2, 3, 4. Tanya kita pindah di nomor 3 dua-duanya. Oke. CH3 ke atas CH3. Berarti ini CH ya. Ini CH2. Oke, bisa nggak kita pindah jadi 3,3? Berarti ini tadi yang kelima ya. 3,3 dimetil butana. Boleh nggak? Coba. Kalau kita tulis nih nomornya dari sini 1, 2, 3, 4. Dapat nomor berapa? Cabang, ingat cabang harus dapat nomor terkecil, ternyata tetap dia nomor 2. Maka ini tidak ada ya, hanya ada 2,2 dimetil butana. Oke. Tadi kita udah menemukan 5 isomer dari C6H14 ya. Terakhir adalah 2,2 dimetil butana. Nah, mungkin nggak ya kalau misalnya cabangnya itu kita ganti dengan etil. Oke, kita coba ya. 1, 2, 3, 4. Lalu kita buat etil di sini 1, 2. Nah, sekarang kalau misalnya kita lurus 4. Tapi hati-hati kalau kita buatnya dari sini. Nah, jadinya 5 kembali ya. Jadinya 2 metil pentana. Tadi ini seperti yang nomor 2 ya, atau kemungkinan yang kedua. Jadi tidak mungkin untuk C6H14 punya cabang etil ya. Jadi berhenti di 2,2 dimetil butana. Jadi hanya ada 5 isomer dari C6H14. Review ulang. Tadi
Yang pertama adalah yang lurus semua, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini Miss gak tuliskan hanya ya tadi karena sudah, ini misalnya review saja. Yang kedua kita kurangi 1 rantai utamanya jadi 5 ya. Tadi N heksana. Berarti ini 1 di sini menjadi 2 metil pentana. Yang ketiga 1, 2, 3, 4, 5. Kita buat di nomor 3 tadi. 3 metil pentana. Selanjutnya yang keempat, kita kurangi lagi 1 atom karbon rantai utamanya, 1, 2, 3, 4. Kita kasih di sini 1, di sini 1 ya. Tadi namanya adalah 2,3 dimetil butana. Yang kelima atau yang terakhir adalah 1, 2, 3, 4. Kita buat dua-duanya di nomor 2 karena tadi nomor 3 nggak bisa, itu sama saja dengan 2,2 dimetil butana. Oke, jadi ada 5 isomer kerangka yang dimiliki oleh C6H14. Nah, di sini Miss punya trik menghitung isomer pada alkana, tapi terbatas ya jumlah C-nya. Jadi kalau C1 sampai C3 atau dari metana sampai propana isomernya hanya ada 1. Sedangkan mulai dari C4 sampai C7 itu kita bisa gunakan trik ini atau rumus ini. Jadi kalau C4 itu butana ya. Berarti dia 1 ditambah 2, N-nya ini adalah jumlah C-nya. Berarti 4 min 4. Berarti 1 ditambah 2 pangkat 0. 2 pangkat 0 adalah 1 ya, berarti 1 ditambah 1 sama dengan 2. Berarti jumlah isomernya adalah 2. Jadi rumus ini bisa dipakai kalau nanti ada soal di pilihan ganda. Jadi kita nggak perlu menuliskan satu per satu. Jadi langsung pakai rumus ini juga sesuai nanti jumlahnya dengan kalau kita gambarkan satu per satu isomernya itu ada berapa. C5 ya, 1 ditambah 2, 5, sorry ini pangkat ya, ini pangkat 5 min 4. Berarti 1 ditambah 2 pangkat 1. Berarti 1 ditambah 2 jumlahnya adalah 3. Jadi kalau C4 jumlahnya 2, C5 jumlahnya 3. Nah, C6 tadi yang sudah kita pelajari tadi ada 5. Nah, kita buktikan benar nggak ada 5 menurut rumus ini. 1 ditambah 2, 6 dikurang 4. Berarti 1 ditambah 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 adalah 4, 1 tambah 4 adalah 5. Sesuai ya. Kalau C7, 1 ditambah 2 pangkat 7 dikurang 4, berarti 1 ditambah 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 adalah 8, berarti jumlah isomernya ada 9. Oke, sekian untuk video isomer bagian pertama. Untuk bagian selanjutnya akan dibahas di isomer bagian kedua. Miss akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.